Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ahmad Abio. Saya dari kelas 10-7 absen 18. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu adalah menyusun nilai dalam cerita lintas zaman. Di sini saya akan menjelaskan bab dengan cara saya akan membagi bab 3 ini menjadi beberapa poin-poin. Poin pertama adalah pengertian hikayat. Hikayat memiliki pengertian yang berbeda dari sejumlah ahli. Ada juga pengertian hikayat secara umum. Secara umum, hikayat merupakan karya sastra lama yang berbentuk prosa dengan mengisahkan kehidupan keluarga istana, kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktiannya, keanehan, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Berdasarkan etimologis, istilah kata hikayat berasal dari bahasa Arab, yakni haka. Arti dari kata haka berarti bahwa menceritakan atau bercerita. Hikayat dapat dikatakan serupa dengan cerita sejarah yang berbentuk riwayat hidup. Di dalam hikayat, ada beberapa hal yang dianggap tidak masuk akal dan penuh dengan keajaiban. Umumnya, hikayat berisi cerita mengenai kesaktian, kehidupan raja, cerita antara orang baik dan orang jahat, dan cerita khayalan lainnya. Dalam hikayat pun, banyak mengisahkan cerita yang berakhir bahagia dan dimenangkan tokoh utama maupun pahlawan. Wajar saja bila hikayat biasa dibaca sebagai hiburan atau penghibur lara, dan bahkan guna membangkitkan semangat juang seseorang. Nah, berikut ini adalah makna pengertian hikayat dari beberapa ahli. Yang pertama adalah dari Sugiarto. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti yaitu kisah atau cerita. Pada awalnya, kata ini dipakai di dalam bahasa Melayu yang makna aslinya masih melekat dengan begitu. Tidak heran jika semua karya berbentuk prosa dalam sastra Melayu lama bisa disebut hikayat. Kemudian dari Sujiman. Berdasarkan istilah, kata hikayat di awal judul kisah membuat adanya kesalahpahaman bagi orang dulu. Karena naskah-naskah kisah Melayu ini ditulis menggunakan huruf Melayu dan Arab. Sehingga saat naskah itu disalin ke dalam huruf Latin, maka kata hikayat ditulis menggunakan huruf kapital. Sehingga terjadi kesalahpahaman penyalin naskah yang menganggap bahwa kata hikayat sebagai bagian dari judul kisah. Hikayat ini merupakan berbagai jenis cerita rakyat yang termasuk ke dalam sebuah teks narasi. Hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menunjukkan unsur penceritaan dengan ciri-ciri berupa kesaktian dan kemustahilan dari para tokoh. Tadi adalah pengertian hikayat menurut Suhadi. Nah, ini adalah poin selanjutnya, yaitu ciri-ciri hikayat. Hikayat memiliki beberapa ciri-ciri yang menonjol seperti berikut ini. Nah, ini adalah ciri-ciri hikayat. Yang pertama, memakai kata arkais. Artinya, kata-kata yang saat ini tidak lazim untuk digunakan seperti kata hatta, sepermula, dan syahdan. Jadi kata arkais adalah kata yang sudah lama dan ya memang sudah tidak lazim digunakan. Yang kedua adalah bersifat tradisional. Umumnya, ciri-ciri hikayat memang memang memiliki sifat tradisional atau meneruskan kebiasaan dan budaya yang dianggap baik. Magis, artinya pengarang membawa pembaca ke dalam dunia khayalan sehingga nantinya pembaca akan berimajinasi secara indah. Kemudian poin selanjutnya adalah tujuan hikayat. Nah, tujuan hikayat ini memiliki beberapa tujuan seperti
berikut ini. Nah, yang pertama adalah sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat bagi pembaca. Yang kedua, sebagai sarana untuk menghibur, seperti yang telah disebutkan dari pengertian hikayat di awal tadi. Sebagai sarana untuk meramaikan suatu acara maupun suasana, dan sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai luhur. Dari PowerPoint ini saya akan menjelaskan struktur hikayat. Yang pertama dari struktur hikayat adalah abstrak. Abstrak di dalam teks hikayat ini memiliki sifat opsional, sehingga boleh ada dan boleh tidak ada di dalam teks hikayat. Abstrak sendiri adalah gambaran secara umum mengenai keseluruhan dari isi hikayat. Dan yang kedua adalah orientasi. Di dalam struktur orientasi ini berisi mengenai sebuah informasi tentang latar dari cerita atau peristiwa yang terjadi. Informasi yang dimaksudkan berkaitan dengan ihwal siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Kemudian yang ketiga adalah komplikasi. Struktur komplikasi ini berisi mengenai rangkaian sebuah peristiwa yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu dengan mencangkup kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Di dalam bagian komplikasi ini juga berisi tentang konflik yang menjadi daya tarik dari sebuah cerita. Yang keempat adalah resolusi. Di dalam struktur resolusi berisi tentang pernyataan kesimpulan mengenai sebuah rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan pada sebelumnya. Di bagian ini pula terdapat sebuah konflik yang mulai reda dan kerap dikenal sebagai bagian pemecahan masalah. Dan yang kelima adalah koda. Koda berisi seperti diisi dengan kesimpulan cerita atau diisi dengan pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Namun, koda bersifat opsional seperti abstrak. Jadi boleh ada dan boleh tidak ada. Kemudian poin selanjutnya adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat. Hikayat memiliki banyak unsur intrinsik dan ekstrinsik seperti berikut ini. Unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat. Unsur intrinsik hikayat. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun cerita dari dalam, sementara unsur ekstrinsik merupakan unsur pembangun dari luar. Berikut adalah unsur-unsur intrinsik dalam sebuah hikayat. Di antaranya yaitu yang pertama adalah tema yang menjadikan dasar cerita hikayat ini. Kemudian alur yang akan membuat cerita hikayat ini beralur maju atau beralur mundur. Yang ketiga adalah latar. Latar tempat di mana cerita ini terjadi, latar waktu, kapan cerita ini terjadi. Lalu yang ketiga latar suasana, bagaimana suasana saat cerita ini terjadi. Yang keempat adalah tokoh, yaitu perwatakan tokoh, pemilihan tokoh, dan lain-lain. Yang keempat adalah amanat yang akan diberikan oleh penulis. Yang keenam adalah sudut pandang, yaitu cerita kita akan dituliskan dalam sudut pandang siapa, apakah sudut pandang karakter utama atau menceritakan kehidupan karakter pendamping sebagai karakter utama atau yang lainnya. Yang ketujuh adalah gaya, seperti gaya bahasa penulisan cerita ini.
Unsur ekstrinsik hikayat. Selain unsur intrinsik, terdapat pula unsur ekstrinsik di dalam sebuah hikayat yang mempunyai sehubungan dengan latar belakang dari cerita. Perlu Anda ketahui bahwa unsur ekstrinsik ini memiliki kaitan dengan nilai atau norma kehidupan dalam suatu cerita. Misalnya nilai moral, budaya, agama, dan masih banyak lainnya. Berikut adalah unsur-unsur ekstrinsik di dalam hikayat. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah adat, yang ketiga agama, yang keempat adalah budaya, yang kelima adalah keadaan zaman, dan yang keenam adalah nilai kehidupan. Yang terakhir ini saya akan menjelaskan nilai-nilai hikayat. Hikayat memiliki beberapa nilai yang terkandung di dalamnya, seperti berikut ini. Nilai-nilai hikayat. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan baik buruknya suatu sikap atau perbuatan para tokoh di dalam hikayat. Yang selanjutnya adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah suatu nilai yang berkaitan dengan kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah nilai agama. Nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan masalah keagamaan atau hubungan seseorang hambanya dengan Tuhannya. Yang keempat adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebudayaan suatu daerah yang mendasari sebuah cerita. Yang kelima adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan merupakan nilai yang berkaitan dengan sikap dan tata laku dari seseorang melalui suatu upaya pengajaran dan latihan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.